untuk menanggapi pandangan pemerintah, nanti juga ada mekanismenya di kita melalui pandangan fraksi kita masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita bukan pada pengambilan keputusan, jangan pengambilan keputusan. Kesimpulan saya bilang tidak akan kita bahas, tidak kita buat. Ya, apalagi pengambilan keputusan menolak atau menerima gitu. Jadi pembicaraan hari ini adalah kita hanya mendengarkan bersama-sama ya penjelasan dari DPR dan pandangan dari pemerintah terhadap rancangan undang-undang ya perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itu sebetulnya. Jadi tadi sebetulnya kalau setelah kita mendengarkan ini rapat sudah ditutup. Cuman karena Bapak-Bapak ingin menyampaikan beberapa hal, kami persilahkan. Nah, nanti yang berkaitan dengan materi, masukan, ya konten dan segala macam, tolong Bapak-Bapak simpan. Tadi bagus-bagus sebetulnya. Ya, nanti kita akan bahas dan sekaligus sebetulnya itu menunjukkan bahwa mana Bapak-Bapak ini undang-undang perlu dibahas. Kan kira-kira begitu artinya dengan Bapak-Bapak menyiapkan masukan tadi itu. Jadi oleh karena itu sebelum saya tutup, saya ingin ya apakah memberikan informasi, pertanyaan sekaligus konfirmasi. Ya. Setelah ini kita akan menunggu DIM dari pemerintah. Ya. Kami berharap sebetulnya di jadwal tanggal 28 minggu depan, mudah-mudahan DIM dari pemerintah itu sudah bisa kami terima. Setelah itu nanti kami akan rapat internal pembentukan panja. Gitu. Nah, itu harapan kami dari DPR pada pemerintah yang hari ini diwakili oleh 4 menteri, sehingga nanti kita akan bisa segera melakukan pembahasan-pembahasan terhadap rancangan undang-undang ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan, Pak Menteri? Terima kasih, Pak. Saya kira secara singkat saja, bahwa dari 5 poin usul inisiatif DPR, pandangan kami sementara tadi memang yang berkaitan dengan KSN itu kewenangan kita berdua. Itu kewenangan pemerintah dan DPR. Ini menyangkut badan lembaga yang tercantum dalam undang-undang. Pandangan pemerintah, poin 2, 3, 4, 5 yang 3 poin, ini dari tahun ke tahun sudah terus diperjuangkan oleh yang terhormat anggota DPR Komisi 2. Mengenai penetapan kebutuhan PNS, mengenai kesejahteraan, mengenai rasionalisasi atau pengurangan ASN, menyangkut pengangkatan honorer. Ini mulai zaman Pak Jokowi pertama, Pak Yudi sampai saya terus teman-teman Komisi 2 mempertanyakan, menyerap aspirasi semua ini. Nah, yang tadi kami sampaikan, poin 2 sampai poin 5 itu adalah domain pemerintah. Contoh menyangkut kesejahteraan. Di tengah-tengah pandemi COVID saja Menteri Keuangan bisa menyetujui kok yang pengangkatan 51.000 ini. Nah, saya kira ini yang perlu clear. Yang kedua, roadmap sebenarnya sudah selesai, Pak. Akhir tahun 2019. Clear, selesai. Karena kami di PAN-RB memperlebar kekuasaannya, ada paguyuban. BKN kami libatkan, kemudian KSN kami libatkan, Ombudsman kami libatkan, untuk Stranas Pencegahan Korupsi KPK kami libatkan juga, dan ANRI, Arsip Nasional. Mendadak ada pandemi COVID ini, kemudian telahan, ada kerja di rumah, kerja di kantor, sekian persen ini, roadmap-nya kita rubah. Termasuk akhirnya juga banyak kementerian yang sudah disepakati tahun 2020 tidak merekrut CPNS baru. Ada kementerian termasuk PAN-RB mungkin juga untuk 2021 juga banyak kementerian yang tidak merekrut baru. Termasuk yang pensiun 100, menerimanya tidak harus 100, mungkin bisa
25 atau 50 karena dengan berbagai model inovasi baru. Nah, kebutuhan ya tadi Pak Gaus sampaikan berapa? Nah, ini terus dinamis, Pak. 4,2 juta, 1,6 juta itu tenaga administrasi. Ini yang akan dijawab oleh Kementerian Kemendiknas dan Pak Mendagri khususnya yang menyangkut tenaga guru tadi, ada 1 juta. Ada tambahan tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat juga, dan tenaga-tenaga penyuluh. Kami juga pada awal tahun 2020 sudah menyusun roadmap mengenai berapa ASN pusat yang akan dipindahkan ke kalau ibu kota baru nanti jadi. Sudah jelas Pak, clear. Nah, ada pandemi COVID, Ketua, ya saya kira ini perlu ditata kembali, dan Pan RB dengan Pak Guyuban selesai, clear. Dan materi roadmap itu sudah kita serahkan ke Bappenas, kita kirim ke Menteri Keuangan juga ya, karena ini dua domain yang akan saling mempengaruhi di sini. Jadi 2, 3, 4, 5 itu yang kami masukkan ini domain pemerintah yang dinamis, yang Bapak Ibu Komisi 2 dari fungsi pengawasan dan kemitraan kita terus mempertanyakan, mengupdate ini terus. Nah, soal ini nanti akan disempurnakan, tapi disepakati oleh Ketua, ini Pansus akan terus jalan terus, ini karena usul inisiatif DPR. Karena yang menyangkut KSN juga itu domain DPR dan domain pemerintah, termasuk hal-hal yang lain. Mohon izin Ketua, saya kira ada yang perlu kami sampaikan. Tadi pertanyaan Pak Johan Budi, Pak Hugowa juga, kemudian interupsi dan penjelasan dari Pak Komarudin, bahwa secara prinsip ya, upaya pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer itu sudah dinyatakan selesai pada tahun 2014. Itu supaya clear di sini. Dan mulai tahun 2015 sampai sekarang juga pemerintah sudah detail menyeleksi, memutuskan sampai yang terakhir ini 51.000 orang P3K yang pada tahun 2019. Termasuk rencana rekrutmen 1 juta guru. Ini saya kira ini bagian-bagian daripada usaha pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang juga kami paham menjadi beban tanggung jawab yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR. Jadi Pak Johan Budi ini memecahkan rekor. Hampir seminggu 2 kali terus WA saya terus mempertanyakan masalah ini bagaimana ini tenaga honorer di dapilnya. Nah, saya kira ini sudah kita jawab. Yang baru pada tahap 51.000 di tengah-tengah pandemi COVID ini. Nah, mudah-mudahan nanti akan kita lihat tes-tes berikutnya, termasuk tadi ya batas Pak Gaus sampaikan usia 35 tahun dan sebagainya. Ini akan kita pertimbangkan dengan detail. Karena urusan guru itu bukan urusannya BKN dan Kemendiknas saja, tapi juga Pak Mendagri juga. Ini menyangkut bagian di sana. Nah, urusan Pak Wamenkumham kan harmonisasi saja. Tugas Pan RB dan Kumham itu kan mengharmonisasi saja bagaimana yang sudah disepakati oleh beberapa kementerian. Jadi demikian Ketua, jadi secara prinsip pemerintah tidak menolak usul inisiatif, tapi dari 5 poin tadi, yang 4 ini dengan segala hormat, sementara kami sampaikan itu domainnya pemerintah. Karena dinamis, menyangkut anggaran, menyangkut rekrutmen, menyangkut kesejahteraan ini. Yang KSN kan domain kita berdua, antara pemerintah dan DPR. Saya kira demikian secara umum, tapi apapun tadi pertanyaan dari Pak Sodik, Pak Kamto, Pak Ogua, Pak Prianto, Pak Komarudin, Pak Johan, kemudian 2 teman separtai saya ini juga kita jawab juga secara tertulis bagaimana yang sudah kami sampaikan. DIM-nya kira-kira bisa Pak ya? Apa? DIM. DIM-nya siapa? Siapa ya? Oke. Kami sudah diperintah oleh Seknek untuk menyusun DIM ini, mudah-mudahan yang tadi Pak Ketua sampaikan sudah bisa kita kirimkan. Baik.
Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya kira sudah bisa kita memahami bersama ya, bahwa memang sebetulnya tidak ada penolakan seperti yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi, bahwa ada beberapa poin yang sampai hari ini kita masih berbeda. Nah, itu nanti akan kita bahas, ya kan? Mana tahu dalam pembahasan tidak ada yang berbeda lagi, kan gitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ya, jadi nanti kita tunggu agenda berikutnya adalah DIM dari pemerintah, ya, yang sudah kita jadwalkan akan diserahkan tanggal 28 Januari yang akan datang. Setelah itu nanti kita akan rapat, membahas dan membentuk panja, ya, untuk membahas rancangan undang-undang ini secara lebih dalam, lebih komprehensif, dan kemudian kita usulkan jadi undang-undang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, kemudian Menteri Keuangan dan seluruh jajaran, dan juga terima kasih banyak pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikianlah tadi Anda telah menyaksikan bersama rapat kerja dari Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menpan RB, Menteri Keuangan,